Damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan dari kita tentu sering diajarkan sejak masa kanak-kanak untuk mengasihi tanpa menyombongkan diri. Apabila kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diharapkan, terkadang ada perasaan yang muncul kalau kita termasuk orang yang kurang mampu. Kita seringkali lupa bahwa sebenarnya diri kita bisa menjadi yang terbaik dan tidak mungkin kita menunjukkan kebodohan kita di hadapan orang lain. Misalnya, kita berani menunjukkan nilai studi kita yang jelek kepada orang tua. Kita pasti sudah membayangkan bahwa setelah nilai itu diberikan, maka pasti kita dimarahi atau malahan dihukum. Bacaan-bacaan hari ini menggambarkan diri kita sendiri, terutama mengenai sikap dan perbuatan kita terhadap orang lain. Bagaimana kita menilai orang lain ketika mereka melakukan kesalahan tanpa ada bukti yang jelas. Injil Yohanes mengisahkan dengan sangat menarik tentang tindakan Yesus terhadap wanita yang kedapatan berbuat zina. Adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menangkap perempuan itu dan membawa kepada Yesus agar segera menghukumnya. Melempari batu kepada perempuan itu dinilai sebagai hukuman yang sesuai bagi tindakannya. Di satu sisi, mereka sebenarnya mau menguji bagaimana Yesus menanggapi persoalan itu. Mereka membawa perempuan itu kepada Yesus, namun Yesus memberikan respon yang lain atas tindakan mereka. Yesus mengatakan bahwa jika mereka merasa tidak berdosa, silahkan lempari perempuan itu dengan batu. Mendengar perkataan itu, maka timbullah kesadaran dalam diri mereka. Satu persatu mulai melepaskan batu dari genggaman tangan dan pergi meninggalkan perempuan itu bersama Yesus. Dari peristiwa itu, akhirnya kita disadarkan bahwa ternyata yang membedakan Yesus dengan para pemimpin agama pada waktu itu, yakni kehadirannya. Yesus hadir sebagai manusia yang dalam situasi apapun dapat mengasihi siapa saja tanpa memandang kelebihan dan kekurangannya. Dalam bacaan kitab suci yang lain dikisahkan juga bagaimana kuatnya iman dari Susana dan keberanian dari Daniel untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Orang tua-tua yang berdusta akhirnya dijatuhi hukuman mati karena membohongi semua orang hanya untuk menjatuhkan Susana. Sebagai manusia yang lemah, janganlah samakan diri kita dengan para ahli Taurat dan orang Farisi dan kedua hakim itu, karena mereka dianggap munafik di hadapan Allah. Belajarlah dari Susana yang tetap kuat mempertahankan imannya, dan yang pasti belajarlah dari Yesus yang selalu mengasihi sesama dalam situasi apapun. Apabila kita dapat mengasihi diri kita yang berdosa, maka orang lain yang berdosa pun dapat kita kasihi. Itulah yang disebut cinta. Ya Tuhan, bantulah kami agar mampu mengasihi diri kami dan juga orang lain. Amin.